Hey semuanya, balik lagi di warga. Kali ini, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari part sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slam Dataken, volume 18, chapter 1, part 3. Di sini, kita akan diperlihatkan Rimuru telah memberikan bantuan pasukan untuk para Demon Lord lainnya. Dan target utama musuh kemungkinan besar adalah Veldora. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di saat para Demon Lord selesai menganalisis kekuatan tempur musuh, para Demon Lord kini akan mendiskusikan bagaimana menghadapi Mikael dan yang lainnya nanti. Rimuru mengatakan, daripada memutuskan siapa yang harus berurusan dengan siapa, bukankah lebih baik memutuskan bagaimana cara bergerak ketika mereka menyerang? Gi menjawab, aku setuju, musuh tidaklah bodoh, jadi kurasa mereka tidak akan mencoba menyebarkan kekuatan mereka. Rimuru bertanya, haruskah kita berkumpul di suatu tempat dan bersiap untuk menghadapi kedatangan musuh nantinya? Gi menjawab, kurasa tidak. Itu karena para Demon Lord tidak ingin meninggalkan negara mereka dan ingin melindungi negara mereka masing-masing. Rimuru mengatakan, jika begitu, kita harus siap mengirim bala bantuan di saat ada negara yang diserang musuh. Para Demon Lord pun setuju dengan hal ini. Rimuru bertanya kepada Gi, Ramiris ada di negaraku, jadi bagaimana denganmu Gi? Kau tidak akan mempertahankan tempat ini kan? Gi menjawab, aku mengkhawatirkan Leon, jadi kupikir aku akan mengunjungi tempatnya. Leon juga belum sepenuhnya dibebaskan dari kecurigaan, itu sebabnya aku akan mengawasinya. Rimuru menjawab, jika begitu aku tidak perlu mengawasinya lagi. Gi berkata, Rimuru, kau seharusnya mampu mengirim beberapa bawahanmu ke Ruminas, Dagruel, Milim, dan Leon. Rimuru pun terkejut dengan permintaan Gi yang seenak jidatnya. Rimuru terus menolak hingga cukup lama, tetapi Gi menolak untuk mendengarkan Rimuru. Terlebih lagi, Gi menyuruh Rimuru untuk membuat lingkaran sihir transfer untuk berpindah antar negara. Dan setelah debat panjang lebar, Rimuru akhirnya menyerah begitu saja kepada Gi. Tapi kemudian, Rimuru berpikir siapa orang yang tepat untuk dikirim di berbagai negara. Seseorang yang pandai teleportasi dan telepati net dari lokasi manapun dan cukup kuat untuk bertahan sendiri dan bahkan untuk menahan dominasi. Kalau begitu, kurasa ketiga gadis Primordial Demon itu akan menjadi pilihan yang sempurna untuk pekerjaan ini. Namun, Testarossa telah dipercayakan dengan tugas mengkoordinasikan urusan di sekitar kekaisaran. Mungkin akan kutambah beberapa eksekutif. Dengan begitu, Rimuru akan memutuskan untuk mengirim Geld, Gabil, dan Altima ke wilayah Milim. Milim mengatakan, aku akan menantikannya. Berikutnya adalah Ruminas dari Kekaisaran Ruberios. Rimuru bertanya, apakah kau memiliki permintaan tentang siapa yang harus dikirim? Aku suka Sion yang kau bawa bersamamu hari ini. Dia telah mengunjungi negaraku sebelumnya, jadi aku mengenalnya dengan baik. Rimuru menjawab, oke, kalau begitu aku akan mengirim Sion, Adalman, dan bawahannya bersamamu. Ruminas pun setuju. Dan pada saat ini, Dagruel mengatakan, jadi siapa yang akan kau kirim ke negaraku? Tapi aku tidak kenal siapapun, jadi itu bisa siapa saja. Rimuru mengatakan, jika siapapun tidak masalah, aku akan mengirim Carrera si Primordial kuning. Dagruel terkejut dan mengatakan, tidak mungkin, jangan bilang kau sudah berhasil menjinakkan yang itu. Ruminas pun berkata kepada Dagruel, ngomong-ngomong, Altima juga Primordial ungu, aku juga tercengang, jadi aku mengerti bagaimana perasaanmu Dagruel. Selain itu, ini bukan hanya Primordial kuning dan Primordial ungu. Kau seharusnya tahu sekarang bahwa sudah terlambat untuk membahas kurangnya akal sehat Rimuru. Dagruel berdiri dari kursinya dan berteriak keras untuk menolaknya. Di sisi lain,
Leon tersenyum dengan sangat tenang, seolah-olah dia berkata, "Aku senang Carrera tidak pergi ke wilayahku." Dan pada saat itu, Dagruel berkata, "Dengar Rimuru, jika kamu mengirim bajingan itu kepadaku, Damarganiaku akan dihancurkan. Aku tidak ingin terlalu memilih, tetapi bisakah kau setidaknya memilih seorang dengan kepribadian yang lebih lembut?" BTW, Damargania itu adalah negara dengan sedikit sumber daya, dan banyak bangunan telah ditelan pasir dan menjadi reruntuhan. Saat itu, pandangan Dagruel tentang Carrera adalah yang paling buruk, seorang perusak yang suka menembakkan sihir nuklir sebagai hobi. Persepsi Dagruel tentang Carrera adalah dia lebih buruk dari julukan kedua Milim sang penghancur. Leon pun mengatakan, "Aku setuju dengan kata-kata Dagruel. Dulu, aku selalu menerimanya setiap hari. Jadi, aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaanmu, Dagruel." Rimuru mengatakan, "Kalau begitu, kupikir Carrera harus pergi ke wilayah Leon. Mereka sepertinya saling mengenal. Dan Guy juga berada di tempat Leon, jadi itu tidak akan masalah." Tetapi, Leon dengan tegas menolak. Bahkan, Guy juga menolak hal ini dan mengatakan, "Rimuru, kau tidak bisa mengirim Carrera. Dia mencoba melawanku sepanjang waktu, dan ketika dia berpikir dirinya kalah, dia hanya melempar korek api dan melarikan diri. Pertarungan ini bukanlah permainan. Aku tidak ingin membuang energiku. Tetapi, jika Carrera benar-benar patuh pada perintahmu dan kau akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, aku akan mempertimbangkannya. Tapi, itu tidak mungkin, bukan?" Rimuru menjawab, "Aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku bisa menghentikannya jika aku ada di sana. Tetapi, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Carrera jika aku mengalihkan pandanganku darinya." Dan di samping itu, Milim tertawa. "Hahaha, aku menyukai Carrera. Aku ingin melihatnya. Jadi, dia bisa datang ke negaraku sebagai tamuku." Dan dengan begitu, masalah terpecahkan. Kalau begitu, Rimuru akan menukar Altima dengan Carrera dari tempat Milim, lalu mengirim Altima ke negara Dagruel. Guy mengatakan, "Oke." Saat ini, Dagruel hendak mengatakan sesuatu, tetapi kami pura-pura tidak mendengarnya, dan masalah itu diselesaikan. Nah, jadi gini Pak, si Carrera ini ternyata terkenal di berbagai negara sebagai pembuat onar yang meresahkan. Bahkan, menurut Dagruel, dia lebih buruk dari julukan Milim sang penghancur gitu Pak. Dan pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang harus dikirim ke El Dorado, wilayah Leon Cromwell. Tapi, Rimuru merasa, jika Guy pergi ke sana, mengapa aku harus mengirim salah satu anak buahku? Guy bisa mengawasi Leon sendiri, dan aku tidak ingin mengurangi kekuatan negaraku. Guy mengatakan, Hei, jangan malu-malu. Negaramu penuh dengan makhluk yang terbangun. Kau punya Veldora, jadi jangan pelit. Dan bagaimana dengan si Benimaru itu? Dia orang baik kan? Rimuru menjawab, tentu saja aku menolak. Benimaru adalah pengantin baru, apalagi dia punya 2 istri, keduanya sedang hamil. Jadi, dia tidak bisa diharapkan untuk melakukan perjalanan bisnis yang panjang selama masa kritis seperti itu. Dan pada akhirnya, Rimuru berpikir Diablo sepertinya cocok untuk hal ini. Dia selalu terjebak sangat dekat denganku, tetapi karena aku mengirim Sion, aku seharusnya bisa mengirim Diablo. Jika aku hanya mengirim salah satu dari mereka, mereka pasti akan berkelahi. Sekretarisku yang sebenarnya adalah Suna, jadi aku tidak merasa tidak nyaman dengan ketidakhadiran mereka. Rimuru akhirnya mengatakan, aku akan mengirim Diablo untuk Leon. Dia kuat, jadi dia saja sudah cukup. Dan seketika itu, Guy terkejut dan mengatakan, tunggu sebentar Rimuru. Tapi Rimuru mengabaikannya. Rimuru mengatakan, aku tidak memiliki sumber daya tambahan untuk diandalkan. Tapi meski begitu, aku akan mengirim kartu asku, yaitu Diablo. Jadi, kuharap kalian menerimanya dengan baik. Guy mengatakan, dasar bajingan, kau semakin menyebalkan dari menit ke menit. Tapi ya, terserah, aku akan menerimanya dengan Diablo kali ini. Guy akhirnya pasrah dengan keputusan Rimuru. Rimuru mengatakan, jika Diablo memberimu masalah, cukup beritahu aku akan berada di sana untuk menghukumnya.
Gi menjawab, "Baiklah, aku tidak akan ragu-ragu untuk menghubungimu. Jadi, pastikan dia sudah diurus." Melihat Gi yang sangat tidak menyukai Diablo, Rimuru penasaran tentang hubungan Gi dengan Diablo. Tapi, sepertinya itu merepotkan. Jadi kuputuskan lebih baik untuk tidak tahu saja. Dan dengan begini, pengiriman pasukan sudah diputuskan. Setelah itu, Carrion berkata seperti tak kenal takut gitu Pak. Dia mengatakan, "Aku ingin melihat seberapa jauh diriku bisa melawan True Dragon." Meski begitu, Carrion sepertinya ragu untuk mendapatkan kesempatan melawan Velzar. Veldora pun tertawa dan berkata, "Bahkan, aku tidak pernah bisa mengalahkan kakak perempuanku. Jika kau ingin mencobanya, biarlah aku menjadi lawanmu dulu, Carrion." Dan pada saat itu, Gi bertanya kepada Rimuru, "Aku ingin tahu tentang pemikiran Mikael. Bagaimana dia akan membangkitkan Veldanava kembali?" Saat Rimuru ingin menjawabnya, tiba-tiba Diablo menjelaskannya. Kufufufu. Mereka tampaknya percaya bahwa jika mereka mengambil kekuatan Dragon Factor dari 3 True Dragon, Veldanava sama akan dihidupkan kembali. Aku pikir itu hal yang bodoh, tetapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Mendengar perkataan Diablo, Rimuru mengingat bahwa Dragon Factor adalah kuncinya. Karena Rimuru sudah menjadi True Dragon, Rimuru juga memiliki Dragon Factor. Tapi, menurut Rimuru, bahkan jika mereka mengumpulkan Dragon Factor dari ketiga True Dragon, tidak ada artinya jika faktor terpenting dari Veldanava hilang. Itu hanya akan menciptakan orang yang berbeda. Namun, Gi mengatakan, Veldanava adalah bentuk kehidupan spiritual yang sempurna. Jadi, aku tidak berpikir jiwanya tersebar seperti Rudra. Dan pada saat itu, Sial mengatakan, Veldanava mungkin tidak memiliki alasan untuk kembali. Veldanava seharusnya mampu meregenerasi tubuhnya sendiri jika dia berniat untuk kembali. Di sisi lain, Daguel mengatakan, dengan mengumpulkan semua skill malaikat di tangan Mikael, apakah itu diperlukan untuk membangkitkan Veldanava? Rimuru pun menjawab, "Kupikir dengan mengumpulkan semua skill malaikat, itu adalah hal yang bagus untuk menambah kekuatan tempur mereka. Tapi meskipun itu dibutuhkan, kita masih memiliki Leon di sini." Dan di dalam hati Rimuru mengatakan bahwa aku juga memiliki Wisdom King Raphael, Covenant King Uriel, dan Charity King Roguel. Rimuru juga mengatakan, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Veldanava, bukan? Menurutku, yang harus kita fokuskan adalah Dragon Factor. Dragon Factor milik Felgreen sudah diambil, Velzar juga sudah ditahan musuh, maka tujuan musuh selanjutnya kemungkinan besar adalah Veldora. Gi mengatakan, "Kurasa kita harus waspada jika Velzar dan Veldora bertemu, tapi aku akan mengandalkanmu, Rimuru." Dengan kesimpulan akhir ini, pertemuan Walpurgis akhirnya berakhir. Jadi, di Walpurgis ini, Rimuru sangat-sangat berkontribusi besar gitu Pak. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.